Oke, sebelumnya akan saya share dulu screen-nya, fokus di jendela mungkin salah satu. Oke, seperti ini project yang sebelumnya sudah kita kerjakan, teman-teman. Oke, ini seperti ini contohnya, dan ini adalah template dari project pembelajaran kita, yaitu tentang job seeker application, di mana di sini contohnya saya tambahkan sebanyak 2 data, kurang lebih seperti ini. Nah, kemungkinan nanti data-data ini akan kita ganti menggunakan data yang kita ambil dari APA gitu ya, dari APA. APA-nya dari apa? Nanti kita gunakan Mock-API, teman-teman. Jadi ada website namanya mockapi.io. Bersih sekali. Oke, jadi nanti ceritanya data-data ini akan kita ganti pakai data yang kita get atau data yang kita ambil dari Mock-API gitu ya. Jadi nanti seperti ini bentuknya, ada logo, kemudian ada tanggal dan nama pekerjaannya, kemudian nanti di bawahnya ada nama perusahaan. Untuk bentuk atau mekanismenya nanti, misalkan ini job listnya, nanti kemudian kita klik halaman ini, terus nanti kita masuk ke halaman baru, di mana nanti di halaman baru itu kita bisa memasukkan nama, kemudian email, kemudian nanti klik tombol apply. Singkatnya seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet. Oke, saya hentikan lagi presentasinya, kemudian saya share untuk tampilan code-nya. Oke, ini tampilan code-nya, teman-teman. Jadi di sini di main itu seperti biasa untuk merunning nama aplikasi. Di sini nama aplikasinya adalah job, di mana job ini adalah nama kelas dari job.dart yang ini. Nah, di dalam job.dart ini nanti kita manggil job list-nya. Job list ini adalah template ya, template tampilan yang tadi. Jadi ada kotak, kemudian posisi-posisi logo, kemudian posisi nama pekerjaan dan lain-lain, itu diambilnya dari sini template-nya. Jadi ibarat si job list ini adalah CSS-nya seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini ada job state. Ya, di sini job kelas job ini kita pakai stateful widget nanti karena dia bentuknya dinamis. Nah, berikutnya di bawah ini ada job state yang isinya isian data ya, data array sebetulnya. Namanya job list, pakai S di sini, jobs list gitu ya. Nah, isi dari job list itu adalah ini, link logo, kemudian nama pekerjaan, kemudian nama perusahaan, sama tanggalnya. Nah, ini datanya array ya, ada 3 datanya. Kita bisa tambahin lagi, misalkan jadi 4. Nanti otomatis di sana di aplikasi, halaman aplikasinya nambah seperti itu ya. Nah, kemudian apa aja yang kita buat di dalam job.dart ini selain data ini di bawah, yaitu bentuk tampilan dasar ya, bentuk tampilan dasar dari halaman aplikasinya. Contoh misalkan di sini, contoh misalkan di sini ada background. Backgroundnya kita buat gray agak terang ya. Di sini kasih 300. Kemudian ada lagi untuk background title, ini agak gelapan sedikit. Jadi kalau nilainya naik jadi 400 gitu ya, nanti dia agak gelap sedikit ke bawah. Kemudian
Di sini ada kolom. Nah, di dalam kolom kita punya children. Nah, kemudian untuk size box ini sebetulnya untuk membuat jarak ya eh, antar elemen. Nah, elemen yang pertama yang ada di sini adalah elemen padding. Nah, padding ini kita buat untuk isian dari title. Ini ya, job list for you seperti itu. Nanti ini ada jaraknya. Kemudian dikasih jarak lagi, size box lagi. Kemudian berikutnya ada elemen container yang nanti di dalamnya ada list view builder. Nah, list view builder ini nanti tempatnya untuk eh, kita manggil data-data dari job list yang tadi, yang ini, job list.dart. Nah, nanti kita lihat job list.dart-nya. Nah, kemudian untuk di dalam kontainer ini, list view builder, item count. Nah, item count ini saya buat 3 karena datanya memang cuma ada 3 gitu. Nanti kalau misalkan nambah, di sini nanti kita ganti. Nah, nanti untuk data yang kita ambil dari apa namanya? Data yang kita ambil dari API ya, dari API data nanti di sini. Nah, item count-nya nanti kita sesuaikan dengan jumlah data yang kita punya di dalam uh, API datanya. Nah, kemudian nanti isiannya seperti logo, pekerjaan perusahaan, tanggal. Nah, ini nanti ngikutin jumlah datanya juga. Nah, kebetulan di sini urutannya seperti ini. Logo, pekerjaan perusahaan, dan tanggal. Jadi nanti hasilnya seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Nah, untuk di sini cuma seperti ini aja. Jadi di sini cuma isian data. Bentar, ada yang masuk tadi ya. Isian data, selanjutnya jarak ya. Jarak dari masing-masing elemen pada halaman job titik dart ini. Kemudian jarak antar elemen lagi, kemudian ada lagi urutan dari card apa namanya job seeker ini nanti seperti ini. Jadi ada logo, pekerjaan, perusahaan, dan tanggal. Di mana masing-masing ini kita ambil dari indeks. Nah, indeksnya ini 0, 1, 2, 3. Indeks 0, 1, 2, 3 itu adalah isian dari datanya. Jadi di sini ada pekerjaan, ada logo, ada pekerjaan, ada perusahaan sama tanggal. Jadi ini indeks jatuhnya 0, 1, 2, 3 karena indeks itu dihitung mulainya dari 0. Baik, berikutnya kita panggil lagi yang eh, job list itu dia ditaruhnya di dalam table job. Table ya. Di dalam folder, sorry, di dalam folder jobs. Nah, di mana job list ini adalah lebih kepada bentuk cardnya, ya bentuk cardnya. Seperti yang kita lihat tadi kan ada dalam card ya untuk job-jobnya itu. Nah, di sini bentuk cardnya seperti ini. Ukurannya, kemudian jarak masing-masing kontennya. Nah, di sini cara setting-settingannya. Jadi di sini memanggil tanggal, pekerjaan, perusahaan sama logo sesuai dengan yang tadi di dalam job titik dart. Tapi di sini kita buat settingan penempatannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Image network titik logo. Nah, logo ini diambil dari mana? Diambil dari sini ya. Kemudian ini dari sini dan ini diambil dari job titik dart yaitu datanya. Ini jobnya, logo ini. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti tampilan yang sudah kita lihat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah bentukan dari apa namanya template yang nanti kita akan gunakan. Mudah-mudahan kita pakai yang ini gitu ya. Jadi nggak usah ngedesain lagi. Nah, berikutnya sekarang karena kita sudah memahami tentang apa namanya tampilannya, tampilan job titik dart, kemudian mekanisme, kok ada tampilannya gitu, ada gambarnya karena datanya sudah kita isi. Ini kita ambil dari online. Ini saya pakai flaticon.com ya untuk gambar-gambarnya. Kemudian kalau ini ngarang sendiri. Nah, ini juga nanti di placing ke dalam card yang ada di job list ini. Jadi kalau misalkan di dalam job list ini ada 4, berarti nanti datanya pun harus ada 4. Kalau datanya di sini 5, berarti kita harus nambah di sini
dan nambah juga nanti isiannya di sini ya. Oke, seperti itu mungkin untuk ulasan yang pertemuan minggu lalu. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang API data. Ini saya stop sharing dulu karena nanti kita nggak ada hubungannya dengan coding-codingan yang ada di sini ya. Baik, kita balik lagi ke halaman ini. Nah, di apa namanya di halaman ini saya share halamannya. Hmm, Kayak di sini saya buat, saya masukkan URL-nya. Oke, di sini mockapi.io teman-teman bisa lihat. Ini adalah apa namanya eh, data data API ya yang akan kita buat nanti kemudian eh, datanya akan bisa kita pakai di dalam aplikasi yang sedang kita kembangkan. Nah, sebetulnya data-data yang ada di sini tuh bukan data-data asli ya, jadi data fake semua. Kadang-kadang kita butuh data fake ini untuk melakukan pengujian aplikasi di apa namanya saat kita develop sebuah app gitu ya. Nah, karena data-data yang realnya harus kita input sendiri, kemudian eh, setting ini itu dan seterusnya. Jadi biar cepat datanya langsung di generate gitu. Nah, kita pakai mockapi.io ini. Nah, caranya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat eh, cara penggunaannya di Get Started. Jadi di sini harus login dulu. Silakan nanti kalau misalkan mau coba buka halaman webnya yaitu mockapi.io. Kemudian sign in menggunakan Google aja. Kalau yang punya akun GitHub silakan pakai GitHub. Nah, kalau saya di sini pakainya akun Gmail ya. Nah, karena yang kemarin sudah ada nih yang akun yang saya pakai akun yang satunya aja. Nah, di sini jadi saya belum punya project apa-apa, teman-teman. Nah, konsepnya hampir sama dengan kita mainan di PHP My Admin gitu ya. PHP My Admin bedanya kalau PHP My Admin itu kan dia ada di browser, kemudian kita ketikkan localhost PHP My Admin gitu ya. Kemudian bikin database, kemudian bikin table dan apa namanya aturan-aturan lain seperti eh, tipe data dan lain-lain. Nah, kalau di sini ini projectnya, jadi kita belum punya project apa-apa teman-teman. Kita bisa bikin new project. Nah, project ini kita ibaratkan sebagai database. Nah, misalkan databasenya kita buat di sini data job. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini project name-nya yaitu berupa data job. Ini ibaratkan nama database-nya. Ada API perfect di sini. Di sini sifatnya opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Jadi misalkan kita punya data versi 1, data versi 2 gitu. Ini boleh dibuat di sini tambahkan. Tapi kalaupun nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Di sini kemudian ada kolaborator opsional yang isinya adalah create, update, sama delete. Ini juga bisa. Dan kalau saya sekarang yang simple-simple aja dulu. Jadi cukup masukkan nama project name-nya, kemudian kita create. Nah, di sini terbentuk data ya. Database-nya sudah terbentuk. Cuman kalau kita klik di sini, kita belum punya apa-apa. Nah, jadi kita cuma punya URL untuk mengakses datanya saja gitu ya. Nah, ini URL-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada titik 2 endpoint. Nah, endpoint ini nanti akan kita isi sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalkan, kita mau mengambil keseluruhan data dari database data job ini gitu ya. Nah, tinggal kita kasih endpointnya di sini berupa nama tabelnya seperti itu.
nanti datanya ke get semua. Atau misalkan kita mau mengambil data dari salah satu table, kemudian ID-nya berapa gitu, atau namanya siapa kayak gitu. Oke, kita coba buat satu table di sini karena di sini baru database aja. Pilih new resource. Nah, di new resource ini teman-teman silakan masukkan nama tabelnya. Contoh di sini ada ya, ada user, ada komen, ada artikel. Nah, misalkan saya mau masukkan eh, user misalkan gitu ya. Nah, misalkan di sini saya mau masukkan user, nama tabelnya, atau jangan user deh, langsung aja ke table job gitu ya. Gitu ya. Kita bikin table namanya table job. Kemudian untuk skemanya kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi. Nah, di sini misalkan ada job ID-nya. Di sini objek ID. Jadi nanti biar auto increment. Ini bentuknya seperti ini aja sudah. Kemudian misalkan nama pekerjaan. Kalau misalkan terlalu panjang cukup NM pekerjaan aja. Seperti ini. Kemudian misalkan ada lagi nama perusahaan NM perusahaan. Kemudian ada lagi misalkan eh, nama perusahaan, nama pekerjaan. Oke, di sini misalkan lamarannya akan berakhir pada tanggal berapa gitu ya. Misalkan di sini. Dan kita tambah satu lagi misalkan logo gitu ya. Nanti di sini logo perusahaan, kemudian available date, kemudian nama perusahaannya, nama pekerjaan, dan ada ID pekerjaannya. Nah, kemudian di sini kita bisa buat kalau di PHP MyAdmin itu tipe datanya. Tipe datanya nanti misalkan nama pekerjaan kita setting semuanya pakai Vector.js semua. Jadi nanti akan di generate otomatis datanya, diambilkan sendiri gitu ya. Jadi tanpa harus kita ngisi. Ini juga sama Vector.js, kemudian ini juga sama Vector.js. Nah, di sini kita bisa ganti misalkan mau pakai date dan seterusnya. Cuman ini semuanya saya buat Vector.js semua. Oke, di sini string Vector.js. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan di sini di bagian kolom ketiga ini adalah untuk datanya. Datanya tipenya diambil dari apa? Contoh misalkan di sini ada banyak ya modelnya. Kita bisa ambil salah satu contoh misalkan ini untuk nama pekerjaan. Nah, nama pekerjaan biasanya ada di kolom company, kemudian ada di mungkin ada job di sini. Coba kita cari. Nah, di sini ada job title, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan job title ini, nama pekerjaan gitu ya. Kemudian nanti otomatis si Vector.js ini akan mengenerate semua data yang dia punya tentang job title. Jadi semua pekerjaan. Kemudian ada lagi nama perusahaan, kita coba ke company berarti yang tadi. Nah, dari sini company name. Jadi nanti nama-nama perusahaan akan di-generate secara otomatis sama si Vector.js ini. Kemudian untuk available, nah di sini kita gunakan tanggal, kita tentukan date. Nah, di sini ada date time. Nah, kita bisa gunakan yang ini, date yang ini ya. Ada past, future, recent, soon, kemudian month, kemudian ada weekday. Nah, kalau misalkan pas itu kan berarti yang udah lalu ya. Nah, karena kita si available ini akan kita gunakan untuk kapan dia terakhir apa namanya si lamaran ini bisa di apply gitu ya. Nah, berarti kita pakai yang
Kalau boleh pakai yang future, boleh juga pakai yang soon. Kalau yang soon ini kan berarti kan eh, hampir habis gitu ya kalau yang soon. Tapi kalau yang future berarti mungkin jangkanya akan agak panjang gitu. Coba kita pakai yang soon, tapi nanti kalau misalkan nggak sesuai kita ganti. Kemudian untuk logo, nah untuk logo kita cari image. Nah, bisa pakai avatar, bisa pakai icon, bisa pakai apapun ya di sini. Silakan teman-teman cari sesuai dengan job seeker atau aplikasi job seeker yang sedang dikembangkan. Contoh misalkan tentang apa namanya menyangkut dengan makanan, berarti nanti cari yang food di sini kayak gitu. Misalkan saya carinya yang apa ya? Kita coba yang food aja. Nah, di sini sudah kebentuk semua. Jadi di sini ada nama fieldnya, kemudian generating datanya pakai ini, kemudian nanti tipe-tipe datanya ini. Apa isi-isian datanya seperti ini. Yang nama pekerjaan diisi dengan job title, nama perusahaan diisi dengan company name, yang available diisi dengan soon, jadi date soon gitu ya. Kemudian yang logo diisi dengan food, nanti gambar-gambarnya tentang makanan. Nah, kemudian kalau kita scroll di bawah, kalau misalkan kurang teman-teman bisa klik plus di sini, tapi kalau misalkan kelebihan bisa klik remove field di sini. Nah, berikutnya di bawah ini adalah object template, jadi dia opsional bentuknya. Nanti ketika data ini kita ambil, bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Ini sudah berupa data JSON. Nah, kemudian di bawah di sini ada endpoint. Jadi penjelasan tentang endpoint apa saja yang akan kita miliki nantinya. Nah, contoh di sini untuk get di sini. Untuk get di sini tuh mengambil seluruhan data yang kita punya di API data ini, endpointnya tambahin slash job belakangnya. Nanti otomatis datanya akan ke generate. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan kita akan mengambil salah satu data yang ada di sini berdasarkan ID. Nah, berarti endpointnya ditambah ditambah slash job, ditambah dengan slash ID-nya berapa gitu. Nanti otomatis datanya akan keambil sesuai dengan ID yang ada pada table jobnya itu. Kemudian untuk post, nah untuk post ini untuk melakukan penginputan data ya. Contoh misalkan kita generating data sebanyak 5 di sini. Kemudian kita nanti akan tambahkan eh, data lain gitu ya dari aplikasi. Contoh misalkan nanti akan kita gunakan adalah Postman. Nah, dari Postman kita akan mengepost data ke dalam data API yang ada di sini ke dalam job ini. Nah, bisa menggunakan endpoint post ini slash job, kemudian nanti tinggal diganti tipenya yaitu post. Nah, kemudian berikutnya ada lagi untuk put. Put ini melakukan pengeditan pada data. Jadi misalkan di sini ada satu data yang akan kita ubah isinya. Nah, endpointnya tambahkan slash job slash ID. Itu kemudian baru kita isikan datanya yang baru gitu ya, diupdate. Nah, untuk delete sama pakai job ID, cuma nanti yang berbeda di sini pengoperasiannya di sini delete. Jadi ada ada get by ID, ada post, kemudian ada put dan ada delete by ID juga semua. Nah, ini kalau sudah paham bentuknya, ini nanti tetap bisa dibuka teman-teman halaman bawah ini. Nah, sekarang kita create tabelnya. Oke, sudah kebentuk apa namanya tabelnya, table job. Nah, untuk datanya di sini 0 sekarang. Kemudian gimana cara generating datanya? Generating datanya yaitu kita tentukan banyakkan data yang akan kita generate. Misal 10 atau misal 20 atau maksimal di sini 100 datanya. Jadi contoh misalkan saya mau generate data sebanyak 15 aja. Jadi tinggal digeser seperti itu ya. Jadi otomatis data generating sebanyak 15. Nah, datanya di mana? Klik teman-teman, klik ini tombol data. Nah, datanya seperti ini teman-teman.
datanya seperti ini. Jadi udah di generate sama dia bentukan datanya. Contoh misalkan untuk nama pekerjaan di sini ada customer taktik konsultan. Kemudian nama perusahaannya adalah Boyle HSN apa nih, nggak ngerti lah. Kemudian available-nya sampai dengan tanggal 24. Oh, ini terlalu deket ya. Kita ganti nanti tipe datanya. Kemudian untuk logonya ini, logonya sama ya ke bawah. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih logonya beneran ada gitu gambarnya. Ini tinggal copy, kemudian buka tab baru. Nah, nanti datanya tinggal di copy dan datanya memang ada itu gambarnya ya untuk yang ini. Oke, sekarang kita coba ganti dulu untuk yang apa namanya? Yang available ya. Available. Nah, masuk di tombol edit. Kita ganti jadi future aja coba. Kemudian update. Kita coba generate lagi. Oke, di sini sudah berubah ya. Jadi available-nya sudah berubah jadi tanggal 10 bulan 12 kejauhan sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini cuma sekedar contoh aja ya. Cuma sekedar contoh aja. Oke, datanya sudah kita dapat. Nah, ini gimana cara mengaksesnya di tempat lain? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk mengambil atau melihat data seluruhan data job ini di sini ya. Jadi teman-teman tinggal nanti lihat endpointnya. Jadi masuk ke menu apa namanya masuk ke tombol edit. Kemudian ini cara pemanggilannya di bawah sini ada. Jadi endpointnya seperti ini bentuknya. Oke, nah kita akan coba panggil untuk apa namanya datanya ya. Mana tadi? Ini kita copy endpointnya sampai dengan .io. Copy. Nah berikutnya kita buka tab baru. Saya share tab baru berarti. Oke, saya buat share baru berarti di sini ya. Tab. Nah, saya bikin tab baru dulu. Oke, share di new tab. Nah, kemudian di sini pastikan endpoint yang tadi. Ini ya, endpointnya. Jadi kalau kopian seperti ini aja, ini belum ada apa-apa ya. Jadi nggak bisa diakses. Tuh, kosong datanya. Jadi belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita coba tambahkan apa namanya? Tambahkan endpointnya atau nama labelnya terakhir. Ini kelihatan nggak sih? Oke, mungkin bentuk caranya saya gantilah ke dalam bentuk tab jendela ya. Banyak looping ya. Nah, saya cari yang lain bentuknya.
Oke, yang ini kelihatan ya. Nah, jadi ini API yang tadi kita copy atau endpoint yang kita copy tadi. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini nggak akan nampilin apa-apa ya teman-teman, karena dia belum bisa mengidentifikasi table apa yang akan dia ini tampilkan gitu. Nah, sekarang kita paste lagi, kita ulang, kemudian kita tambahkan endpoint-nya berupa nama tabelnya yaitu job. Otomatis di sini datanya akan kebentuk atau kelihatan sesuai dengan yang ada di mockup ini. Jadi teman-teman, kalau di sini misalkan ini saya coba nonaktifkan JSON view-nya ya. Jadi ada ekstensi namanya JSON view. Misalkan saya matiin dulu nih JSON view-nya, posisinya mati gitu ya. Ini saya reload. Nah, tampilannya acak-acakan seperti ini, nggak kelihatan, maksudnya nggak terurut gitu ya. Capek gitu ya. Jadi nanti untuk biar tampilannya bagus, itu tampilan datanya bagus, teman-teman install ekstensi di di browser kalian masing-masing, namanya JSON View, JSON View. Caranya teman-teman masuk ke chrome.2//extension seperti ini, kemudian klik di sini, berikutnya di scroll ke bawah, manage extension ya. Ini open Chrome Web Store. Kemudian di sini di halaman extension ini, teman-teman cari JSON View ini. Nah, pilih yang atas ini. Nanti diklik tambahkan ekstensinya. Nah, baru nanti ketika ekstensinya sudah aktif, ini saya coba nyalain lagi ekstensi yang punya saya. Ini saya aktifkan lagi. Jadi nanti teman-teman kalau sudah aktif JSON view-nya, ini kalau di reload bentukan datanya jadi gini, jadi enak gitu lihatnya. Ini bisa dilihat ya, nanti coba diklik isinya. Nah, seperti itu aja mungkin untuk cara nampilin. Nah, selanjutnya misalkan kita mau nampilin data yang dengan ID 3 aja. Slash-nya tambahkan teman-teman, /3. Nah, otomatis dia akan menampilkan data dengan ID 3 saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu kalau di sini, kalau di tampilan browser seperti ini cuma bisa lihat-lihat aja gitu ya. Get data, get all data, dan get data by ID doang. Nah, gimana cara post, cara put, kemudian cara delete kayak gitu. Nah, teman-teman butuh satu aplikasi lagi, aplikasinya namanya Postman. Nah, Postman ini buat pengujian API data saja sebetulnya. Jadi kalau di PHP-MyAdmin ya, halaman PHP-MyAdmin-nya itu jadi buat menguji data, nambahin gitu ya, insert, kemudian ngedit, kemudian ngedelete kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi Postman-nya teman-teman. Masuk aja di Postman. Nah, Postman ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah yang langsung kita bisa akses melalui halaman browser. Ada juga yang bisa kita download dan kita install di desktop, jadi dalam aplikasi desktop itu, tapi cara penggunaannya sama aja. Nah, biar nggak ribet, sekarang kita langsung aja dalam bentuk browser teman-teman. Nah, tetap di sini kita harus login. Di sini di halaman sini kita harus login, jadi caranya sama, langsung aja sign in pakai akun Google ya, jadi biar nggak ribet. Di sini ada syarat dan ketentuan, boleh dibaca. Kalau saya mau langsung aja klik sign up, kemudian accept.
Kita tunggu proses registrasinya. Oke, kalau sudah di sini diminta nama yang akan kita gunakan di dalam aplikasi Postman kita. Kita masukkan aja, misalkan saya masukkan nama saya, kemudian di sini ada role. Nah, role-nya kalian sebagai apa di sini? Pilih aja salah satu ya. Misalkan front end developer atau full stack developer, apapun lah, bebas. Continue. Kemudian ini klik yang bawah aja, continue without team. Jadi kita nggak punya timnya dulu. Oke, sudah selesai ya untuk registrasi dan ini tampilannya. Nah, tampilan ini hampir sama dengan tampilan di Postman desktop ya teman-teman. Jadi eh, jangan takut beda cara penggunaannya. Kita fokus ke bagian mana nih, workspace. Oke, kita fokus di bagian sini ya teman-teman. Tadi klik new, kemudian pilihnya HTTP request. Nah, karena kita datanya sudah punya, nah kita coba di sini. Kita coba di sini manggil data yang ada di mockapi.io tadi. Masih ada yang tadi paste. Kemudian kita masukkan endpoint. Jadi kalau cuma gini aja, seperti yang tadi sudah dicoba ya melalui browser, ini nggak akan bisa muncul gitu. Nah, sekarang kita coba panggil di sini send. Kita get aja dulu send. Jadi tanpa ada endpoint. Maka di sini hasilnya adalah error. Tuh ya. Error ya hasilnya. Jadi cuma munculin halaman mockup-nya aja. Nah, kita tambahkan endpoint-nya di sini, misalkan job send. Nah, nanti otomatis datanya akan muncul di bawah sini. Sama datanya ya dengan yang tadi kita punya di sana. Ini sama datanya. Nah, kemudian kita akan coba menambahkan, ini kan ada berapa sih? Ada 15 data ya, ada 15 data. Isinya yaitu nama pekerjaan, nama perusahaan, available, kemudian logo, kemudian ID. Nah, untuk logonya kita copy aja dari sini teman-teman, linknya. Gimana cara ngopenya? Ini blok aja lah. Copy. Oke, copy. Nah, kemudian untuk metodenya di sini kita ubah jadi post. Nah, kita akan menambahkan data baru. Kemudian berikutnya adalah ini saya lebarkan dulu. Kemudian parameter auto request script, ada text, ada string. Nah, kita masuk di sini dulu. Nah, key-nya kita masukkan di sini. Yang pertama adalah ini nama pekerjaan. Jadi nm underscore pekerjaan. Untuk value-nya misalkan apa nama pekerjaan, misalkan gitu ya, top traveler, pekerjaan, kemudian nama perusahaannya. Ini harus sama ya dengan field yang tadi kita tambahkan. Untuk value-nya ditambahkan
isi company. Misalkan itu ya, ada isi company, nama perusahaannya. Berikutnya tambahkan lagi available sampai misalkan tanggal tahun ya 2022 strip 05 jangan sampai 06 30. Kemudian di sini untuk logonya kita copy aja dari yang bawah sini. Oke, sudah. Di sini datanya sudah kita buat. Kemudian akan kita coba send, kita tambahkan. Oke, ini kita ubah lagi teman-teman. Ini kita send ya. Datanya kita coba send. Teman-teman di sini bisa lihat ada respon. Ada respon di sini 201. Nah, 201 itu adalah respon untuk menyatakan bahwa post kita telah berhasil ditambahkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada data ke 16, cuman ini kayaknya bukan data kita ya. Oke, kita coba lihat endpointnya lagi. Kadang-kadang suka begini. Kita coba lihat cek lagi. Tambahannya sesuai dengan yang kita coba. Enggak sesuai ya, enggak sesuai dengan yang kita. Oke, kita coba lagi pakai post lagi teman-teman. Kita buat lagi di sini mungkin. Kita coba ganti pakai yang body. Kemudian pakainya ya ini, pakai yang add www from gitulah pokoknya bacanya. Caranya sama, jadi di sini masukin dulu nama pekerjaan, kemudian nama perusahaan, kemudian available ya, dan logo. Logonya kita copy lagi dari bawah. Nah, di sini ini kita tambahkan lagi strip 06 strip 30. Nama perusahaannya tambahkan. Nama perusahaannya seperti nama pekerjaannya. Sudah. Ini sudah, kemudian bentukan bentukan dari endpoint sudah ada juga. Metodenya post, datanya sudah kita isi, coba kita send. Oke. Baru mau ya dia ya. Jadi pakai yang body, kemudian pilihnya yang XWW yang ini. Nah, di sini datanya sudah ditambahkan teman-teman. Sekarang kalau kita ganti metodenya jadi get, ini datanya berarti data yang ke-18 di paling bawah. Ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba yang put untuk mengedit. Jadi misalkan saya akan mengedit ini si nama perusahaannya gitu ya. Atau misalkan nama pekerjaan untuk ID 17. Nah, teman-teman tinggal
ganti metodenya jadi put, kemudian ini jobnya ditambahkan lagi slash lagi, masukkan ID-nya misalkan ID 17 tadi yang mau kita ubah. Nah, kita send. Sorry. Nah, di sini muncul ya, teman-teman. Di sini muncul 17 yang itu ya. 17 punya kita berarti. Kita ganti deh. Jadi misalkan 16. Atau kita get dulu aja datanya. Get data yang ke-16 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini yang ke-16 sudah muncul datanya. Kemudian kita ubah-ubah isiannya. Ini jadi, ini sama ya, nama pekerjaannya ini. Kemudian untuk nama perusahaannya ini juga sama. Kemudian untuk untuk asal labelnya kita ganti ya, yang tadinya ini 2022-07-14 kita ganti jadi tanggal yang tadi sebelumnya, dan linknya ini kita ubah misalkan jadi link yang lain, jadi mau gitu ya. Nah, sekarang ini sudah data yang ini sudah kita perbaharui, isiannya jadi seperti ini di atas ini ya, isiannya jadi seperti ini nanti. Kemudian ini sudah sesuai endpointnya job, kemudian ID 16 yang harus kita ubah, tinggal kita ganti jadi put, kemudian baru kita set. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada respon 200. Oke. Respon 200. Ya. Berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba get lagi keseluruhan datanya yang 16. Ini sudah berubah ya, teman-teman. Jadi labelnya jadi tanggal yang tadi, kemudian logonya juga belakangnya juga sudah berubah. Nah, ini berarti gak ada masalah untuk yang get, untuk yang put. Dan sekarang coba misalkan kita mau ambil data yang secara keseluruhan, kita akan coba hapus satu data yang kedua misalkan ya ini. Nah, caranya teman-teman tambahkan dulu endpointnya yaitu ID 2 yang akan kita hapus. Kemudian di sini pilihnya delete gitu ya. Kemudian baru kita set. Oke, statusnya oke. Kemudian kita coba get keseluruhan datanya, hapus endpoint ID-nya, send. Oke, 1 langsung loncat ke 3. Jadi yang kedua tadi udah dihapus datanya. Begitu juga nanti data yang ada di sana otomatis sudah berubah. Nah, kita coba ya, kita balik ke halaman si mockapi.io-nya. Oke, kita balik ke halaman mockapi.io. Saya pilih yang jendela yang ini ya. Oke, ini teman-teman. Sekarang datanya ini kita reload dulu nih. Datanya masih yang tadi 15, kita reload. Harusnya ada 17 ya sisanya 17. Kita cek datanya di sini. Yang ID kedua hilang, benar ya. Jadi 1 langsung loncat ke 3. Kemudian data yang paling akhir itu data yang kita isi sendiri. Traveler ini dan jadi seperti ini. Jatuhnya hampir sama dengan PHPMyAdmin, atau kalian kalau belajar tentang sistem basis data ya hampir sama seperti itu ya. Cuma di sini mainannya di JSON gitu ya, filenya di file JSON. Oke, nanti data-data ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita gitu, kita panggil di dalam aplikasi kita. Datanya kan hampir mirip ya, hampir sama dengan tadi data indeks yang tadi di di aplikasi. Nah, tinggal kita panggil aja gitu sesuai dengan ketentuan
pemanggilan data di JSON. Nah, untuk hari ini mungkin materinya cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Untuk dari teman-teman, kira-kira dari pertemuan lumayan panjang ini ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, seperti ya. Baik, oke, saya rasa mungkin sepinya karena yang pertama masih ngantuk, yang kedua sudah paham, yang ketiga nggak tahu ada atau enggak atau orang. Oke lah, nggak masalah. Untuk teman-teman yang nanti belum bisa hadir di sini mungkin untuk referensi dari penjelasan API data nanti bisa dilihat di channel YouTube ya. Nanti akan saya tambahkan juga di halaman MyBase, di halaman MyBase-nya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ulasan materinya sampai di sini. Kemudian materi tentang API data saya sudah sampaikan di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada apa namanya yang ketinggalan atau misalkan ada yang lupa-lupa caranya bagaimana, silakan nanti di rewatch lagi videonya ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang. Baik, saya tutup dari sini ya.